Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, di antara amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan menolak kemaksiatan, adalah melawan orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang sedang melakukan kemaksiatan, kita lawan menggunakan tangan. Contoh kalau menggunakan tangan, umpama ada tempat kemaksiatan kemudian kita rubah dengan kebaikan. Dulu pada tahun sekitar 2002 itu di Jakarta Selatan itu ada namanya tempat prostitusi, lebar dan luas ya. Ada orang yang mengatakan di tempat itu setiap malam, ini orang yang mengatakan setiap malam literan banyak, beberapa liter sperma yang tumpah di tempat itu. Jadi bukan hanya 1 tetes 2 tetes, tapi berliter-liter sperma haram tumpah di situ. Karena banyak pelacur yang menjajakan dirinya di daerah Tunggak, namanya daerah Tunggak, Jakarta Utara. Namun karena berkat dari perjuangannya Gubernur Sutioso pada saat itu, tempat itu dirubah dari awalnya tempat pelacuran luas sekali itu, kemudian digusur, dijadikan Islamic Center, masjid yang sangat luas yang di dalamnya banyak pendidikan agama Islam. Ini namanya melawan kemaksiatan dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini pemerintah sangat berkuasa ya. Jadi digusur tempat itu yang dulu ratusan pelacur setiap malam menjualkan dirinya, tumpah berliter-liter sperma setiap malamnya, digusur menjadi Islamic Center, masjid besar dan sangat bermanfaat. Saya nututi itu masjidnya masih baru pada saat itu tahun 2002. Nah, ini harus dilawan. Nah, melawan seperti ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau melawannya dengan tangan tidak mampu, ya melawan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya melawan dengan hati. Dan inilah iman yang paling lemah, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, tidak melawan sama sekali. Hatinya kita ini tidak mempunyai ingkar, tidak ada rasa tidak terima, artinya biasa aja. Ini kata Rasulullah disebut orang yang tidak mempunyai iman sedikit pun. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kita mudah-mudahan masih dalam kelompok melawan walaupun dalam hati. As-salisu, hadis yang ketiga. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi. Jadi di sini Ubadah bin Samit ini berjanji kepada Rasulullah untuk selalu mendengarkan dan taat kepada agama, baik dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang mudah. Jadi dalam kondisi sulit atau mudah, dalam kondisi tidak sulit, semuanya janji untuk taat kepada agama.
wal mansyati wal makrohi. Dan juga janji kepada Rasulullah untuk selalu menjalankan perintah agama baik dalam kondisi semangat atau kondisi tidak semangat. Jadi kondisi apapun kita ini selalu melaksanakan perintah agama, entah itu kondisinya lagi senang banyak uang atau kondisinya lagi tidak senang lagi tidak punya uang, atau dalam kondisi sedang senang ya banyak pengikutnya, ya tetap mengikuti perintah agama, menjalankan perintah agama, kemudian menjauhi larangan agama walaupun dalam kondisi senang atau tidak senang. Dalam kondisi sompek ya, banyak masalah, banyak ujian, tetap kita ini harus melaksanakan perintah agama. Jangan-jangan kemudian kita ini ketika senang, banyak uang, banyak rezeki, waduh, cakang ke masjid. Kalau sudah susah, sedih, tidak punya uang, sumpek, kemudian jarang-jarang melaksanakan perintah agama. Kadang sebaliknya, ketika sumpek, susah, banyak masalah, cakang ya, datang ke masjid berjamaah. Setelah banyak uang, lupa dengan masjidnya. Berikutnya, Ubadah bin Samit ini berjanji kepada kanjeng Nabi, wa ala asaratin alaina. Nah, ini berjanji untuk mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia mendahulukan orang lain, ini yang baik ya, dan jarang ini dilakukan ini. Kebalik-kebalik, orang itu memang sering kebalik-balik. Kalau urusan dunia yang benar itu ngalah. Kalau urusan akhirat yang benar itu tidak ngalah. Contoh, umpama ada bingkisan yang diberikan oleh seseorang umpamanya. Kalau ini urusan dunia, dahulukan orang lain, monggo jenengan duluan. Nah, ini yang bagus, al-isar, mendahulukan kepada orang lain. Tapi kalau urusan agama tidak boleh mendahulukan orang lain. Contoh ini. Ketika mau berjamaah saf depan itu kosong. Nah, kita itu tidak boleh begini, bukan tidak boleh ya, makruh ya, kurang baik ya. Monggo sampean dulu di saf depan, saya di saf 2. Ini kurang baik ya, kurang baik. Kalau urusan agama makruh itu mendahulukan orang lain. Jadi kalau urusan dunia dahulukan orang lain. Urusan makan ya, makan monggo makan. Ini begitu. Jangan kemudian kalau urusan makan ngalak kada ya. Ngalak kada, berkata ngalak kada. Kecuali memang dikasih. Jadi termasuk etika dalam beragama mendahulukan orang lain ketika urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, makruh mendahulukan orang lain. Sampean wis jamaah dulu ke masjid, saya belakangan, ini makruh. Yang benar bagaimana? Ya harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya harus menjadi yang pertama dalam urusan ibadah. Wa ala alla tunazi'al amrah ahlahu. Dan juga janjinya Ubadah ini tidak menentang perintah kepada ahlinya. Artinya tidak menentang pemerintah atau pimpinan, kecuali kita ini boleh menentang pimpinan atau pemerintah illa antarau kufran bawahan indahum minallahi ta'ala. Kecuali kita ini, kalian semua melihat kekufuran, kemaksiatan yang sudah jelas dari ini menentang Allah Ta'ala, boleh ya, boleh menentang atau tidak nurut kepada pemerintah atau pimpinan apa saja apabila ada kemaksiatan. Contoh umpamanya ini ada perintah dari pemerintah, kayaknya maksiat ini, umpamanya disuruh adakan umpamanya ini lomba joget pakai pakaian seksi umpamanya. Ini perempuan harus ikut, ini juga boleh kita lawan. Melawannya bagaimana? Tidak usah ikut-ikutan. Kalau berani begitu ya. Memang harus berani ya, harus berani.
Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim muttafaqun alaih. Juga Ubadah bin Samit ini berjanji kepada Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali benar. Artinya selalu mengatakan benar dimanapun berada, tidak takut dengan cacian orang, hinaan orang, ancaman orang. Jadi tetap takut kepada Allah, tidak takut dengan hinaan orang. Nah, kita ini kebalik-balik juga kadang. Lebih takut dihina orang daripada takut dimurkai oleh Allah Ta'ala. Akhirnya bagaimana? Ikut maksiatnya kepada Allah dan ingin menjauhi dari cacian atau takut dibenci oleh orang lain. Jadi yang benar bagaimana? Katakan benar, katakan salah walaupun katakan benar walaupun itu pahit rasanya. Ini juga bagian dari tanda-tandanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampaikan itu tidak takut kepada siapapun. Umpama mengatakan banyak yang benci ini nanti kepada saya, enggak takut itu, enggak mikir itu. Pokoknya kalau memang dalam agama itu memang ya katakan tidak kemudian karena sungkan, kemudian takut dicaci, takut dibenci, enggak mikir itu. Orang yang betul-betul beriman memang mengatakan apa adanya. Terserah mau dibenci, mau dimusuhi, tidak apa-apa. Yang penting Allah Ta'ala yang meridhoi. Ar-Rabi' hadis yang nomor 4, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Banyak ini, panjang nih hadis ini. Ceritanya begini, kata Rasulullah, orang yang melaksanakan agama, yang melaksanakan hukum-hukum agama dan dengan orang yang melanggar hukum-hukum agama itu sebagaimana contohnya begini, ada orang mau naik perahu, kemudian dua orang ini atau dua kelompok ini diundi siapa yang di atas, siapa yang bagian bawah. Setelah diundi, ada di atas bagian atas kelompok A, kelompok yang B ada di bagian bawah, sudah diundi. Ketika naik perahu, ini perumpamaannya orang yang menjalankan hukumnya Allah dan yang meninggalkannya. Ada kelompok yang ada di atas, ada kelompok yang ada di bawah. Kemudian ketika ada di bawah, ini kan butuh air, butuh makanan dan lain sebagainya. Pasti menghubungi golongan kelompok yang ada di atas. Kalau butuh air, minta bantuan kepada yang bagian atas. Tolong kami semua butuh air minum atau air untuk buang air, untuk cewek atau lain sebagainya. Ini begitu. Jadi kemudian yang atas membantu yang bawah. Kemudian yang bawah tidak boleh karapetibi. Umpamanya mikirnya begini. Tidak usah ngerepoti yang di atas. Karena kita ini butuh air, maka kita rusak sedikit perahunya, kita bocorkan. Tidak boleh begitu. Nah, ini makanya di sini yang di atas itu ya harus sesuai dengan tempatnya, yang di bawah jangan karapetibi jangan seenak sendiri, kemudian karena butuh air ngelobangi perahunya agar supaya mudah ambil air. Tidak boleh begitu. Nah, umpama yang bagian bawah ini melakukan seperti itu, maka bagian yang atas ini harus negor, harus mengingatkan, Pak, jangan melobangi perahu, ini bahaya. Berarti dalam kehidupan ini bagaimana? Pak, jangan bermaksiat, bahaya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan buka aurat, bahaya Pak. Ya sampean yang maksiat, saya juga kena imbasnya jika sampean dibiarkan. Begitu juga orang yang dua kelompok ini, ada bagian atas, bagian bawah. Yang bagian bawah karena dekat air tidak boleh membocorkan
perahu. Karena apa? Kalau dibiarkan maka suatu saat akan tenggelam semua. Yang nggak ikut maksiat, yang bagian di atas tidak ikut-ikutan membocorkan perahu, juga akan ikut tenggelam. Sama ya, dalam kehidupan ini kalau ada orang melakukan maksiat dibiarkan, maka yang tidak melakukan pun walaupun dia itu umpamanya kiai atau ustadz tapi membiarkan, maka kiai dan ustadznya pun akan juga tidak selamat, masuk neraka. Makanya dalam contohnya seperti ini, yang melaksanakan perintah agama dan yang tidak melaksanakan perintah agama ini akan sama-sama dalam bahaya kalau tidak ada yang mengingatkan. Sama ya, jangan sampai kita itu membiarkan. Begitu juga ketika yang dibocorkan itu terus begitu, maka lama-kelamaan semua kelompok yang ada di perahu itu, bagian atas dan bagian bawah itu akan tenggelam. Siapa yang melakukan? Bagian kelompok bagian bawah. Yang atas tidak tahu, tidak urus, apa kata yang di bawah, pokoknya saya ada di atas, bocor atau tidak, saya tetap tenang-tenang di atas. Bahaya begini ini. Jadi kalau umpama orang alim, ada ustadz, ada kiai membiarkan maksiat yang ada di sekitarnya, maka seperti perahu dibocorkan oleh orang bagian bawah tapi dibiarkan, tidak diingatkan. Makanya jangan takut mengingatkan kepada orang lain untuk ketika bermaksiat, dan yang diingatkan jangan seenaknya sendiri, karena bahayanya bisa sama-sama dirasakan, yang melakukan juga merasakan, yang tidak ikut-ikutan tapi membiarkan juga merasakan bahayanya. Ini menurut hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita semua ini umpama ada maksiat bisa mengingatkan yang bermaksiat mudah-mudahan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.